Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Hari ini sesuai janji Bapak akan menjelaskan tentang kromatografi ya. Kromatografi ini apa? Kromatografi ini adalah metode pemisahan campuran. Kalau kromatografi ini kan pemisahannya cair-cair. Biasanya ada pemisahan cair padat, padat-padat, cair-cair, cair gas, padat gas. Nah, kalau kromatografi ini umumnya cair-cair ya, terutama yang kromatografi lapis tipis. Ada kromatografi kolom itu padat cair. Oke, lanjut. Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran tersebut di antara dua fase. Jadi, pemisahan dari kromatografi ini yaitu berdasarkan perbedaan distribusi. Apa sih itu distribusi? Distribusi itu adalah daya bawa. Maksudnya ketika dia dilakukan kromatografi lapis tipis, maka zat yang akan kita cari ini akan terbawa sesuai dengan pelarut yang polaritasnya relatif sama terhadap zat yang kita akan pisahkan tersebut. Oke, komponen-komponen campuran tersebut di antara dua fase, ya fase pelarut dan fase larutan yang akan dipisahkan. Oke, lanjut. Kromatografi lapis tipis (KLT) merupakan salah satu metode isolasi yang terjadi berdasarkan perbedaan daya serap atau adsorpsi. Apa yang akan diserap? Yang diserap adalah senyawa yang akan dipisahkan. Siapa yang menyerap? Yaitu pelarutnya. Lalu bagaimana dia bisa menyerap? Ya tadi yang seperti Bapak bilang, perbedaan polaritas dari si zat yang akan dipisahkan dengan pelarutnya. Jadi semakin mirip polaritasnya terhadap pelarut si zat ini yang akan dipisahkan, maka dia akan semakin terserap dan akan terbawa oleh si pelarut tersebut. Jadi jarak nodanya nanti akan lebih panjang. Apa sih noda? Nanti akan Bapak jelaskan. Lalu daya partisi serta kelarutan dari komponen-komponen kimia. Benar. Seperti yang Bapak bilang tadi, daya polaritasnya ya. Polaritas ini berarti dia semakin sama polaritasnya, semakin relatif sama, maka kelarutannya juga akan sama dengan si pelarutnya, si zat yang akan dipisahkan ini. Oke, lanjut. Sejarah nggak usah. Penggunaan KLT biasanya penentuan jumlah komponen dalam campuran. Misalkan kita punya larutan yang tidak diketahui ini apa, lalu kita ingin pisahkan lalu kita ingin mencoba mencari misalkan Zn atau Mg dari larutan yang tidak kita ketahui ini. Lalu kita gunakan kromatografi lapis tipis. Bagaimana kita bisa mengetahuinya kalau misalkan itu ada Mg atau Zn? Dengan bantuan Ki, yaitu si pemberi warna. Kalau misalkan dia ada Mg-nya, berarti nanti dia akan berikatan dengan Ki menjadi Mgi yang berwarna merah. Sedangkan jika dia ada Zn-nya, dia akan berikatan dengan Ki menjadi Zni yang berwarna coklat. Seperti itu. Lalu untuk penentuan identitas antara dua campuran, seperti yang saya bilang tadi, menentukan apakah ada Mg atau Zn dalam larutan yang kita tidak ketahui. Lalu untuk memonitor perkembangan reaksi, dan juga untuk penentuan keefektifan pemurnian. Misalkan kalian memurnikan darah manusia, kalian murnikan dengan metode misalnya cuci darah. Apakah darah yang sudah dicuci ini benar-benar murni hanya darah saja, maka digunakan KLT. Nanti akan diberi zat pemberi warna yaitu Ki. Jika kita semprotkan Ki, dia masih berwarna misalkan coklat atau merah, misalkan coklat atau orange, berarti itu ada senyawa lain selain darah. Seperti itu. Lalu untuk menentukan pelarut yang sesuai untuk pemisahan kolom. Jadi kalau misalkan kalian mau menggunakan kromatografi kolom, biasanya kita mencari pelarutnya dulu yang mana yang cocok. Nah, bisa menggunakan KLT. Lanjut. Harga RX atau RSTD. Ini menentukan RF ya. RF itu jarak tempuh noda yang dilakukan saat KLT. Jadi semakin panjang jarak tempuhnya, maka itu berarti si zat tersebut polaritasnya
mirip dengan pelarut yang digunakan. Tapi jika jaraknya pendek, berarti si zat tersebut polaritasnya sama dengan si kertas alumina atau yang biasa kita sebut fasa diam. Jadi di kromatografi ini ada dua fasa ya. Tadi saya salah, maksud saya itu fasa diam dan fasa gerak. Fasa gerak bukan fasa pelarut dan fasa zatnya, bukan. Fasa diam dan fasa gerak. Fasa diamnya itu si kertas alumina dan fasa geraknya itu si pelarutnya. Prinsip kerja KLT. Pada proses pemisahan dengan kromatografi lapis tipis terjadi hubungan kesetimbangan antara fasa diam dan fasa gerak. Oke, yang saya sebutkan tadi, di mana ada interaksi antara permukaan fasa diam dengan gugus fungsi senyawa organik yang akan diidentifikasi yang telah berinteraksi dengan fasa geraknya. Jadi kita punya dua fasa diam dan fasa gerak. Misalkan kalian mau memisahkan seng Zn dalam sebuah minuman. Misalkan kalian curiga nih di sebuah minuman ini terdapat sengnya, misalkan menjadi berbahaya kan. Jadi kalian melakukan kromatografi lapis tipis terhadap minuman tersebut. Pertama caranya kalian menggunakan plat alumina. Saya tidak punya, mungkin contohnya seperti ini ya. Jadi kertas, bukan kertas, contohnya itu seperti lempeng besi, bukan besi sih, seng, seperti seng yang diberi bubur alumina. Jadi nanti ada seng besi, bentuknya sama seperti ini. Ada yang panjang, ada yang pendek, tergantung zat yang akan kalian pisahkan. Misalkan zat tersebut memiliki konsentrasi yang tinggi, maka kalian gunakan yang panjang. Jika konsentrasinya rendah, gunakan yang pendek saja. Jadi lempeng alumina ini kalian beri jarak dulu. Pertama, beri jarak menggunakan pensil. Kenapa menggunakan pensil? Agar si garis dari pensil tersebut tidak ikut terpartisi, tidak ikut ditarik oleh pelarut. Kenapa? Karena dia adalah, kalian tahu kalau misalkan pensil itu mengandung senyawa karbon. Karbon ini padatan. Jadi yang saya bilang tadi di kromatografi lapis tipis ini menggunakan pemisahan cair-cair. Jadi kalau misalkan dia padatan, maka tidak ikut terlarut dalam si pelarut tersebut. Jadi gunakan pensil ya, jangan pulpen. Kalau pulpen itu tintanya itu cair, jadi bisa ikut terlarut. Gunakan pensil, diberi jarak 1 cm di sini. Lalu kalian celupkan ke dalam pelarut untuk si zat pelarut ini terdistribusi ke semua lempeng alumina agar nanti ketika diteteskan zat yang akan kita uji itu pelarutnya bisa menarik seluruh zat sampai atas seperti itu. Oke, setelah kita rendam dengan pelarut, kita teteskan zat yang akan kita uji menggunakan pipa kapiler. Jadi sedikit aja. Diberi jarak ya, jangan dekat-dekat karena nanti perubahan warnanya itu tidak akan bisa terlihat sempurna. Jadi harus diberi jarak. Oke, jangan sampai berdekatan. Lalu setelah itu kalian tunggu sampai si zat tersebut bergerak dari bawah ke atas. Namanya eluen. Ya. Oke. Setelah itu kalian semprotkan zat pembangkit warna. Biasanya kita menggunakan KI. KI itu kanji ya, larutan kanji. Kenapa KI? Karena biasanya KLT itu untuk memisahkan logam, dan KI ini sangat sensitif dalam memberi warna pada logam. Jadi kita gunakan KI. Nah, setelah dia diberi warna, nanti akan kelihatan perbedaannya antara sebelum diberi warna dan tidak. Nanti si zat yang akan terpisah, jika dia polaritasnya sama dengan zat pelarut, maka jaraknya akan panjang. Tapi jika dia polaritasnya mirip dengan si zat fasa diamnya, si ini lempeng alumina, maka jaraknya akan pendek. Nah, kita ukur si jaraknya ini menggunakan rumus RF. RF itu adalah jarak antara batas dan batas, jarak eluen,
ya, jarak LUN yang batas pensil ini, kita ukur berapa panjangnya, dibagi si jarak noda. Nah, maaf, terbalik. Si jarak noda dibagi si jarak LUN. Nah, semakin besar RF-nya, maka polaritasnya semakin besar dengan si zat pelarut. Seperti itu. Nah, ini contohnya ada noda di sini kan, yang warna biru, coklat, dan ungu di sini. Nah, kalian ukur dari jarak ini, dari jarak bawah ini ke atas itu berapa panjangnya. Nah, ini adalah jarak si noda ungu. Nah, untuk noda coklat, sama, diukur dari bawah sampai si titik atas coklat ini. Nah, kalian cari tuh RF-nya. RF ini, semakin besar RF, menandakan polaritasnya mirip dengan si zat pelarut. Tapi jika semakin kecil, berarti polaritasnya mirip dengan si vasadiumnya atau lempeng aluminanya. Seperti itu. Nih, jarak yang ditempuh ya. Lalu jarak yang ditempuh senyawa standar dan ketahui. Ini maksudnya adalah si jarak LUN. Dari sini, dari jarak bawah sampai atasnya. Seperti itu. Oke, sekian dari Bapak. Jika ada yang bertanya, silakan. Bapak akan tunggu pertanyaannya. Untuk tugas, nanti akan Bapak kirimkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.